Sebuah buku bersambul hitam dengan ilustrasi tangan yang rapuh belakangan ini menyita perhatian publik. Judulnya singkat namun dalam, A Broken Strings. Aktris Aurelie Moormans tidak sedang membagikan naskah film terbaru. Melalui memoir ini, ia sedang membuka kotak Pandora tentang luka lama, manipulasi, dan sebuah praktik predator yang seringkali luput dari pandangan mata, ya, child grooming. Apa itu child grooming? Mengapa lingkungan kita seringkali gagal mendeteksinya dan bagaimana keberanian satu orang bisa menjadi lentera bagi penyintas lainnya? Apa sebenarnya child grooming? Psikolog klinis Fabiola Audrey Nayon menjelaskan, ini adalah upaya sistematis orang dewasa untuk membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak atau remaja. Tujuannya satu, manipulasi. Pelaku berperan seolah menjadi sosok yang paling mengerti korban, memberikan perhatian semu yang disamarkan sebagai cinta atau afeksi romantis. Menyadari diri sebagai korban bukanlah proses yang instan. Dalam buku Broken Strings, terlihat bagaimana korban sering terjebak dalam 5 fase emosional. Pertama adalah denial atau penolakan. Korban child grooming awalnya bakal mengalami respons kaget atau shock dan tidak percaya. Fabiola menjelaskan, korban biasanya bakal menyangkal kenyataan dengan membela terduga pelaku. Lalu, fase selanjutnya adalah anger atau kemarahan. Seiring berlalunya fase denial, korban akan mulai menanyakan situasi lalu marah. Dan pada fase ini, korban biasanya justru berakhir menyalahkan dirinya sendiri. Masuklah fase ketiga di mana korban akan melakukan fase bargaining atau tawar-menawar. Dalam tahapan ini, korban akan bernegosiasi dengan dirinya, mencari alasan atau pembenaran atas apa yang terjadi. Setelah melewati ketiga fase itu, korban akan memasuki fase keempat, depression. Fabiola menyebut dalam fase ini akan muncul perasaan sedih yang mendalam saat korban mengingat apa yang sudah terjadi pada dirinya selama ini. Saat mengalami fase ini, korban akan merasa dirinya tak berharga, tidak berdaya, dan perasaan lainnya. Bahkan Fabiola menyatakan mungkin ada beberapa korban yang juga merasa jijik pada dirinya sendiri. Dan juntrungnya, akan ada masanya korban akan mengalami fase acceptance atau penerimaan. Mungkin waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fase ini tidaklah sebentar dan memakan waktu panjang. Fabiola menekankan tidak ada yang tahu apakah korban sudah menerima atau belum kecuali dirinya sendiri. Dan bisa saja kelima proses itu tidak terjadi secara linear dan bisa bolak-balik. Kisah Aurelie dan korban-korban child grooming di luar sana bukan sekadar kegagalan moral individu. Ini adalah alarm atas lemahnya sistem pengawasan kolektif kita. Spesialis kesehatan mental yang tergabung dalam Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia, Nurul Eka Hidayati, menyoroti adanya celah besar dalam perlindungan anak, terutama di industri hiburan. Maksudnya begini, coba kita berkaca pada kasus Aurelie. Bagaimana seorang pria berusia sekitar 30 tahun bisa memiliki akses nyaris tanpa batas kepada anak berusia 15 tahun? Dan mungkin itu pertanyaan yang sama yang ditujukan kepada berbagai kasus child grooming di Indonesia. Mungkin di sekitar lingkungan korban child grooming sudah ada banyak orang yang merasa aneh dan tidak wajar. Tapi mereka memilih diam, membiarkan, dan hanya menyimpannya sebagai perasaan bukan tindakan. Sebagian justru memilih untuk menormalisasikan relasi itu sebagai urusan pribadi. Selain faktor-faktor di atas, aktivitas child grooming juga marak terjadi karena sistem hukum dan sosial Indonesia yang selama ini cenderung baru bereaksi kalau sudah ada kekerasan fisik. Padahal dalam kasus grooming, kerusakan yang paling membekas ada pada kerusakan psikologis korban.
Untuk itu, dibutuhkan pendekatan perlindungan anak yang melembaga. Setiap orang dewasa dalam satu ekosistem memiliki tanggung jawab bersama untuk mengenali dan menghentikan relasi yang tidak sehat sejak dini. Itulah kenapa pemerintah melalui PPPA terus mendorong kampanye Speak Up agar para korban atau masyarakat yang tahu soal child grooming untuk berani dan segera melaporkannya. Karena kasus Aureli hanya salah satu dari fenomena gunung es child grooming di Indonesia yang mencuat ke publik. Masih banyak korban yang memerlukan uluran bantuan tangan dari orang dewasa di sekitarnya yang waras. Bagi orang tua, kunci utamanya adalah membangun keterikatan dan attachment yang kuat dengan anak. Hubungan yang terbuka dan harmonis akan menjadi benteng pertama bagi anak agar mereka merasa aman untuk bercerita jika ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada mereka. Ini adalah momentum untuk membangun komunikasi dan ruang konsultasi yang terbuka mengenai pubertas dan relasi yang sehat, yang bukan sekadar memberikan larangan dan hukuman. Bagi industri dan dunia kerja, ini adalah kewajiban untuk menciptakan dan menegakkan mekanisme perlindungan anak yang ketat tanpa kompromi. Sementara bagi masyarakat luas, ini adalah pelajaran untuk lebih peka terhadap tanda-tanda grooming di sekitar kita. Broken Strings bukan hanya sekadar memoir pribadi. Ia adalah pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab struktural. Di rumah, di tempat kerja, sampai di ruang publik. Melalui keberanian untuk bersuara, kita tidak hanya membantu satu orang untuk pulih, tapi kita sedang bersama-sama memutus rantai sunyi yang selama ini melindungi para predator.